Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Senang sekali saya Mia Syaneta dapat kembali menjumpai Anda semua, dan bersama saya telah hadir di studio Romo narasumber kita bersama, yaitu Romo Diosesan Victorius Rudi Hartono atau akrab dipanggil Romo Rudi. Selamat datang Romo Rudi. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Romo? Luar biasa, selalu sehat dalam kerahiman Tuhan. Amin. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ada baiknya sekarang kita mulai acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Rudi. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam peziarah hari lepas hari, ketika kami boleh mengikuti Yesus Putra-Mu, Juru Selamat dan sahabat kami. Biarlah kami pada hari ini mendengarkan firman-firman-Mu yang meneguhkan kami untuk berziarah menuju kepadamu, yang membuat kami selalu bersaksi tentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan-Mu, dan biarkan kami juga dengan firman-Mu membawa pesan-pesan cinta kasih. Akhirnya kami berterima kasih untuk hari ini, dan melalui peringatan Santa Perawan Maria Ratu, kami boleh mensyukuri kehidupan ini bersama Bunda Maria, teladan orang beriman. Doa yang sederhana nih Bapa kami sampaikan kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 34 ayat 1 sampai 11. Mari kita siapkan batin kita. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian, kalian menyembelih yang gemuk-gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan, yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balut, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari, melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada, dan mereka menjadi mangsa segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah. Domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya. Sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala,
Dengarkanlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidup. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Terpujilah Kristus. Diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Rudi. Ya, Romo Rudi, pada kesempatan hari ini, hal-hal menarik atau penting, menarik dan sekaligus penting tentunya, yang ingin Romo sampaikan. Hal menarik dari nubuat Yeskiel ya, Bu Zenet, yang paling kita bisa garis bawahi menurut kita adalah mengenai kepemimpinan. Dalam hal ini dilukiskan mengenai seorang gembala. Dan dalam situasi yang sangat penting ini, nubuat Yeskiel rupa-rupanya menyindir Anda dan saya ini ya, kita semua yang kerap kali menjadi pemimpin, menjadi gembala, tapi nggak suka perhatian. Apalagi di garis bawah ini kadang-kadang saya merasa merenung, ini aku bukan ya. Karena ternyata di sini Yesus menyindir kita juga, atau nubuat Yeskiel memberi pesan kepada kita supaya kita selalu berlaku adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai apalah orang yang dipercaya, kerap kali kita itu diberi banyak fasilitas. Tetapi fasilitas itu hanya sarana. Dan sarana itulah yang akhirnya diperuntukkan untuk siapa kita melayani. Bukan sebaliknya, sarana yang ada kita pakai untuk kenikmatan diri kita sendiri. Maka di sini poin yang sangat penting adalah pemimpin harus memperhatikan orang banyak, bukan dirinya sendiri. Atau istilahnya tadi disebut mengembalakan diri sendiri. Mengembalakan diri sendiri, betul sekali Bu. Yang dimaksud adalah menggunakan fasilitas itu semua itu untuk dirinya. Untuk begitu? Kepentingan sendiri. Nah ini nggak ada tujuan, akhirnya dia memanfaatkan sarana untuk tujuan dirinya sendiri. Padahal tujuan sebagai gembala atau pemimpin melayani siapa yang dilayani. Bukan malah kebalikan, dia dilayani oleh fasilitas, sementara yang perlu dilayani ditinggal begitu saja. Sehingga di sini, waduh, ngeri sekali poin ketiga. Sampai resikonya pemimpin gembala yang tidak memperhatikan domba-dombanya, membuat akhirnya keadaan domba cerai-berai. Waduh, ini kan prihatin ya. Sehingga mereka ini, wah lukisannya bagus loh ini. Mereka menjadi mangsa segala binatang di hutan. Berarti ada yang dimakan loh ini Bu ya. Ada yang hilang, ada yang tak berdaya, ada yang lenyap begitu saja. Dan kita tidak ada kepedulian di sana. Maka kembali ke pertanyaan kita, mana yang penting buat kita sebagai pesan? Bagi saya yang menjadi penting adalah gembala harus menjadi teladan mengembalakan domba-dombanya. Dan gembala
tidak pernah boleh memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk pelayanan. Sehingga kalau tujuannya pelayanan, maka yang kita gembalakan semuanya adil, damai, sejahtera. Amin. Amin. Ya, Romo Rudi, seberapa jauhkah yang Romo lihat Ya. dalam situasi dewasa ini yang relevan dengan tadi kondisi di mana orang sibuk menggembalakan dirinya sendiri. Nah, boleh contoh-contoh yang terjadi di masyarakat, Romo? Ya, kalau di masyarakat kita udah bisa melihat ya, kadang-kadang figur pemimpin siapapun dia ya, entah itu pemimpin perusahaan, entah itu pemimpin sebagai imam, gembala, pemimpin juga ketua lingkungan, ya, pemimpin dewan paroki, ya, pemimpin dalam lingkup pemerintahan, mungkin bisa kepresidenan atau lembaga-lembaga legislatif atau eksekutif, etc. lah. Bagi kita justru firman hari ini pas menjadi permenungan, introspeksi, bahwa banyak kali kita sebagai pemimpin menyalahgunakan kekuasaan. Kedua, hampir tidak memperhatikan domba-domba, sehingga kita lebih suka menikmati diri sendiri. Giliran disuruh rapat, ngantuk tiduran. Ya kan? Padahal dia diberi keasikan dengan semuanya, maksudnya supaya berpikir keras terhadap siapa yang dilayani. Tapi rupa-rupanya ini tidak menjadi perhatian. Tapi ya puji Tuhan, kita kerap kali mempunyai pemimpin-pemimpin dengan teladan yang baik ya. Kalau kita jumpa seorang imam yang dia sampai mengatakan, untuk itulah saya ditabiskan menjadi imam. Kalimat begini nih Bu Sen, bagi saya ini pastor suci dan saleh ini. Ini gembala yang benar-benar ini. Seperti digariskan keuskupan, gembala yang baik dan murah hati. Kan harusnya begitu ya. Yang ketika ditelepon umatnya, pastor, ada perminyakan pastor, siap, untuk itulah aku ditabiskan menjadi imam. Pastor, ada yang meninggal pastor, siap, untuk itulah aku ditabiskan menjadi imam. Pastor, rapat pastor, siap, untuk itulah aku ditabiskan menjadi imam. Pastor, makan-makan yuk. Yang ini siap apa enggak ya Bu ya? Ya tentu pastor juga perlu makan. Iya, perlu makan. Artinya saya melihat dari kalimat seorang gembala dengan semangat motivasi menggembalakan domba-dombanya atau umatnya, dia punya keyakinan untuk mengedepankan umat yang dilayani, dan dia sadar betul posisinya sebagai pemimpin yang melayani. Dan dengan kata lain, bolehkah dikatakan tadi contoh-contoh yang Romo berikan adalah dari begitu banyak ajakan ya atau undangan, kan tadi ada yang dalam kondisi prihatin, dalam kondisi kalau makan-makan itu pasti senang gitu. Nah, gembala yang baik itu memberikan prioritas pada mana yang lebih penting, begitu ya Romo. Jadi gembala yang baik, yang murah hati buat saya adalah sebetulnya kalau renungan saya memprioritaskan mana yang urgent, yang betul-betul sangat berhubungan dengan pelayanan itu. Misalnya, suatu kali saya diundang umat, Romo, anak saya menikah, datang ya saat resepsi, undangan pertama datang. Tiba-tiba saat mau hadir, ada umat kita yang requiem. Romo, anak saya meninggal, bisakah misa? Dari 2 kasus aja saya sudah bisa melihat mana yang saya dahulukan. Kalau saya dapat kasus gitu Bu Zen, apa yang kulakukan? Kudahulukan misa requiem dulu, karena ini prioritas. Orang mati segera didoakan dan dikuburkan. Kalau resepsi mah nanti masih bisa ya, apalagi makan-makan. Tapi jadi catatannya sangat jelas,
kita mendahulukan apa yang menjadi urgent, dan itu hubungan kepentingannya dengan pelayanan. Tidak salah saya diundang resepsi, tapi begitu ada pelayanan, kalau saya seorang imam, tugas saya kan mendoakan. Karena mendoakan ya kita harus datang. Mengapa? Meneguhkan orang-orang supaya dalam duka cita dia tetap memiliki pengharapan. Nah, jadi menurut saya prioritas adalah yang berhubungan dengan pelayananku, dan ini meningkatkan keprihatinan atas tugas yang kuemban. Nah, sekarang Romo, apa yang masih Romo Rudi lihat yang terjadi, kita batasi deh di lingkup gereja, Romo, di antara umat yang melakukan kegiatan tadi menggereja gitu. Nah, hal-hal apa yang Romo Rudi perhatikan dan merasa ini loh masih perlu ditegur, dalam arti perlu diperbaiki, masih banyak terjadi begitu? Kalau menurut saya dari catatanku, misalnya hidup menggereja dan melayani, masih banyak misalnya keluhan kepada ketua-ketua lingkungan yang nggak memperhatikan umat lingkungannya. Nah, boleh tolong contoh konkretnya Romo ya, karena ini semoga juga menjadi permenungan nih bagi semua yang mendengarkan. Misalnya tidak ada waktu untuk mengunjungi warganya. Hanya duduk diam nunggu didatangi warganya. Biasanya kan itu panggilannya banyak ya, ngurus baptisan, ngurus kakak, apalagi kalau ada kematian. Kadang-kadang untuk kita para pelayan-pelayan Tuhan, kita sebutnya gitu aja ya Bu ya, tanpa menyebut unsur ketua lingkungannya saja, karena ini juga mengena juga pada saya sebagai seorang imam yang harus mengembalakan. Jadi dalam catatan itu kita lebih banyak menunggu kasus. Padahal buat saya harusnya kita datang. Turba deh, betulnya gitu kan, sederhana ini dalam ajakannya. Turba, memperhatikan dengan cermat dan menghitung. Inilah umat yang kugembalakan. Atau separah-parahnya minimal didoakan. Aku dapat tugas sebagai ketua lingkungan, punya 30 kakak. Maka aku doakan 30 kakak ini supaya selamat, aman, masuk surga semua. Amin, amin. Nah, kadang-kadang kita sampai lupa dengan segi kayak gitu. Apalagi kalau maaf ya, benturan kepentingan pribadi. Sebagai ketua lingkungan, dia udah ngurus yang benar, tiba-tiba dikomplain sama umatnya. Kurang ramah, galak sekali, pilih-pilih dan sebagainya. Tidak ada waktu, terlalu sibuk misalnya begitu. Nah, kita juga ikut emosi gitu. Begitu emosinya dalam catatan itu, akhirnya saya nggak mau melayani lagi umat. Aku kan nggak mau orang pelayanan ini nggak dibayar, katanya gitu. Nah, kalau sampai keluar kata-kata seperti itu, menurut saya, nggak jadi berkah ini. Padahal hidup kita kan mau jadi berkah. Kalau kita dipasrahi dengan tugas, kepercayaan, maka kita laksanakan tugas kepercayaan itu sebagaimana teladan gembala yang baik dan murah hati. Gitu loh maksudnya. Romo Rudi tadi Romo menyebut bahwa ada baiknya kita sebagai pelayan-pelayan umat di sini katanya. Itu sebenarnya kan ada kalimat penekanannya pelayan umat ya. Pelayan umat. Nah, lalu sebaiknya kita tidak menunggu kasus, tapi lebih proaktif. Nah, hal-hal apa lagi yang bisa Romo berikan sebagai contoh mengenai apa yang masih diperlukan untuk bisa proaktif ini, Romo? Kalau buat saya adalah kita mau mengedepankan domba-domba kita yang kita layani berdasarkan data-data yang ada. Jadi selain kita proaktif, kita di situ akan melihat juga dari data-data yang ada. Itu udah ada bahan sebetulnya Bu Sin untuk melayani sepanjang masa, bukan hanya setiap tahun. Ya kan? Ketika kita mempelajari data yang valid
di tengah situasi masyarakat kita. Jadi ada istilah menarik di sini, Romo. Romo Rudi mengatakan bahwa data itu kan pasti sudah ada. Dan bahkan itu kan selalu nanti berkesinambungan. Ada baiknya untuk tidak sekedar menerima data itu, tapi mau bersedia mempelajari, begitu. Mempelajari lalu menindaklanjuti. Disitulah sebetulnya yang dibutuhkan. Jangan cuma maaf kalau saya sebagai seorang ketua, ya pokoknya nunggu mereka yang minta. Habis itu ya kita nggak kreatif. Begitu nggak ada, tuh kan mereka cuma pasif begitu saja. Ya udah kalau begitu mereka nggak mau diurus, saya enakan jalan-jalan deh, going atau tidak memperhatikan domba-domba kita. Nah dalam catatan ini juga sayang gitu. Atau kita hanya duduk diam berpikir. Nah berpikir ini kan bisa dua hal. Kalau pikirannya tajam kena, puji Tuhan. Tapi kalau di awang-awang gimana? Tidak sesuai dengan data. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka bekerja dengan data itu sangat baik. Karena di situ membuat saya dapat inspirasi dan di sana aspirasi umat dapat kita tindak lanjuti. Karena memang pada dasarnya juga ada sebagian orang yang memang tidak berani atau tidak percaya diri atau malu hati untuk minta bantuan dari kepala paroki, bukan cuma paroki tapi juga ketua lingkungan ya Romo. Betul. Jadi macam-macam strukturnya ini bisa dari kepala paroki, pasturnya, dewannya, ketua lingkungan, seksinya sampai semua lah sebetulnya. Nah ini refleksi aja ya. Kadang-kadang itu ada dalam pengalaman hidup kita dan firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita pesan untuk kembali introspeksi. Apakah teladan kepemimpinan kita ini sudah bisa menyentuh pada akar rumput, ya kan? Sesuai dengan data-data yang ada, kita pun bisa proaktif dan di sanalah sebetulnya program yang hidup. Sehingga antara gembala dan domba berjalan sinergis. Tadi mazmurnya bagus tuh ya Bu Sinus ya. Dikatakan Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kalau gembalanya oke, dombanya oke. Kalau satunya gembalanya tidak oke, umatnya tidak oke, dablek semua dong. Tapi kalau gembalanya merasa oke, dombanya tidak oke, jadi miss dong. Yang bagus sih gembalanya oke, dombanya oke. Jadinya pelayanan itu seperti yang dikatakan, aku takkan berkekurangan. Dan itu semua tidak mungkin dicapai jika kita tidak sama-sama punya kesadaran gitu. Baik Romo Rudi, kita harus akhiri sesi ini, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Tetaplah di tempat Anda, kami akan segera kembali. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan kembali bersama Romo Victorius, Rudi Hartono, dan saya Mia Shaneta. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagi Anda yang ingin menyampaikan atau menanyakan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor handphone 0822 1036 1555 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Ya, mari kita lanjutkan perbincangan kita. Romo Rudi, di sesi kedua ini hal-hal apa yang ingin Romo sampaikan? Ya. Terima kasih, kita melanjutkan permenungannya ya Bu Zenet. Itu kita mendapatkan inspirasi yang segar justru dalam permenungan yang kedua, bacaan Injil Matius.
Ya. Kalau tadi yang dari nubuat Yeskiel, kita ditampilkan kepada kita contoh gembala yang tidak baik, yang menceraikan, yang memperhatikan dirinya sendiri aja, yang memanfaatkan fasilitas, etc. Nah, dalam Matius ini berbeda. Yang ditampilkan gembala yang baik dan murah hati. Sekarang bukan hanya baiknya, murah hati. Nah, kesan kita bagi inspirasi untuk hari ini menjadi semacam kekuatan juga bagi Anda dan saya yang punya teladan, kesaksian untuk melayani umat dengan sebaik-baiknya. Baik kepada pastor yang sudah juga membaktikan hidupnya, merelakan semuanya nih Bu ya, tetap harus dipuji ya. Dia menjadi gembala kita, yang pagi-pagi melayani umatnya dengan ekaristi, siang malam tidak ada jam kerja yang pasti. Pastor kan nonstop 24 jam tuh ya. Dia melayani umatnya. Di sini bagi kita pun menjadi sebuah kegembiraan bahwa inilah pelayan-pelayan yang baik. Kepada Dewan Paroki juga sama Bu, yang telah mengabdikan waktunya untuk memikirkan gereja. Di tengah dia mikirin pusing keluarganya, mikirin gajinya, mikirin ekonomi dan pekerjaannya, masih menyempatkan waktunya untuk melayani. Di sini pun kita melihat satu inspirasi pelayan yang baik dan murah hati, termasuk ketua-ketua lingkungan. Itu juga ada dalam kenyataan yang sungguh bisa mengabdi. Nah, bagi saya sekarang inspirasinya adalah bahwa di sini pada Injil Matius kita diberi contoh tentang gembala yang murah hati. Ada sedikit gugatan di sini Bu Sid ya, Bu Sian ya. Bahwa di sini ada yang pekerja pertama datang, dia marah-marah karena digajinya tetap 1 dinar. Sementara yang ada yang baru datang yang cuma sejam tetap juga dikasih 1 dinar. Nah, di sini ada persoalan ekonomis. Persoalan ekonominya seakan-akan tuntutan dari pekerja ini kok yang lama 1 dinar, yang sedikit tetap 1 dinar, nggak adil dong gitu ya. Seakan-akan tidak adil. Tapi cara pandangnya bukan itu. Cara pandangnya kan di sini kita lihat di sini pekerja, tuan rumah mencari pekerja dan mereka sepakat upah sedinar. Nah, ini kan harus ada komitmen awal. Yang kedua, tuan rumahnya ini murah hatinya apa? Semua orang pengangguran, semua yang tidak bekerja, semua orang yang lagi mungkin luntang-luntung tidak jelas, diambil semuanya untuk bekerja di kebun anggurnya. Maka di sini sebetulnya teladan kemurahan hati menjadi cara pandang untuk pelayanan kita. Tapi banyak terjadi loh Romo di dalam masyarakat ya khususnya. Kalau kita lihat pekerja di satu perusahaan misalkan, yang pekerja lamanya seringkali iri hati, merasa aku sudah bekerja sekian tahun, kok gajiku segini, yang baru itu gajinya seolah-olah lebih tinggi gitu ya Romo. Ini bagaimana sebaiknya cara pandang yang lebih baik? Betul. Dalam kaitan ini memang sebetulnya cocok firman Tuhan ini pas juga ya untuk menimbang-nimbang. Tapi bukan ukuran buat saya karena memang ada hukumnya masing-masing. Dan pada catatan firman ini pun juga bukan menyelesaikan masalah ekonomi ya. Ini bukan itu tujuan yang disasar. Tapi adalah teladan kemurahan hati. Mungkin di sini sebagai gembala dari pertanyaan Ibu tadi yang sedemikian boleh dievaluasi. Karena ini kan yang sudah lama karyawan bekerja kok nggak naik-naik, kan itu juga maaf menjadi sebuah introspeksi juga. Ya nggak bisa juga dong disamakan begitu. Maka pertanyaan tadi, apakah gembala kita sebagai pemimpin kita
kita juga murah hati untuk menangkap kepedulian, kepekaan orang. Yang diambil juga sebagai inspirasi, ini kan gembalanya PK. Bagaimana orang yang nganggur, orang yang nggak ada kerjaan, orang yang miskin, lemah, semua dipekerjakan loh ini. Ya. Jadi ini adalah perspektifnya kemurahan. Nah, kemurahan ini harus dilihat sebagai kebaikan. Bahwa pemimpin ini sudah sangat baik. Dan sebetulnya juga sang pemimpin tidak menyalahi yang kerja lebih lama karena tidak menyalahi perjanjian. Jadi sudah ada kesepakatan lain kalau di sini di awal tidak diurai kesepakatannya. Jadi di sini perspektifnya bukan hukum ekonomis buat saya, lebih mau melihat kemurahan hatinya. Bagaimana kita sebagai pemimpin, pelayan, apalagi pewarta, pelayan kabar gembira ini, ya. Bagaimana kita juga peduli melihat keadaan-keadaan umat kita dan bahkan sampai menyentuh dari yang paling dasar. Di sini teladannya luar biasa. Contoh yang baik ngapain? Pergi mencari. Nah, pergi mencari ini kan proaktif yang tadi kita garis bawahi. Maka pergi mencari ini berarti tidak ada waktu luang untuk kita sebagai pemimpin ongkang-ongkang kaki itu apa ya? Cuma duduk diam begitu saja. Untuk dapat situasi-situasi yang murah hati itu ya dia harus pergi. Melihat langsung keadaan dan di sanalah kita menampilkan bela rasa kita. Nah, ini udah menjadi sebuah kualitas seorang pemimpin, Bu Zen, yang digarisbawahi dalam proses ini. Dan bahkan hal itu dilakukan tidak hanya sekali ya, Romo. Tidak hanya sekali, dan terus berkali dilakukan, sungguh sangat periodik ya. Bahkan direncanakan, ini kan sebetulnya dia merencanakan semua ya kan. Pagi, sorenya, baru malam dia tinggal terima jadinya. Gimana itu mereka yang sudah. Jadi yang mau dilihat di sini bukan hukum ekonomisnya, meski seakan-akan ke situ, tapi yang mau diambil adalah teladan kemurahan hati. Apakah sudah menjadi inspirasi bagi para pelayan, pemimpin, termasuk kita semua. Ini sebetulnya bagus untuk pemimpin dimanapun ya. Mau jadi presiden ya dia harus turba kemana-mana dan gak cukup sekali datang terus menerus. Supaya lalu bisa memperbaiki keadaan. Nah ini di situ kan kemurahan hatinya ada. Ya, kita nggak mau nyebut siapa pemimpinnya, tapi kita tahulah siapa teladan pemimpin yang sangat murah hati. Dan dia pasti berulang-ulang ke sana, maka keadaannya jadi baik. Ya kan? Ada lagi dalam situasi tertentu kita merasa perusahaan ini juga kok cepat maju pesat, karena dia pemimpinnya langsung turba turun tiap pagi. Datengin tuh karyawan-karyawannya, disapa selamat pagi, apa kabar hari ini, seperti itu. Dan dalam pengalaman seperti ini, kemurahan hati menjadi inspiring ya, motivasi yang menggerakkan kita. Maksud aku nggak bisa. Yang menarik juga nih Bu Zen, kita singgung hari ini kan peringatan ya, Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Ini kan penghargaan gereja. Maria ibu kita diangkat, dihormati, bahkan kita beri gelar sebagai ratu. Itu maksudnya bukan bahwa kita akan menempatkan Maria itu sebagai yang berkuasa. Enggak, justru karena teladan Ibu Maria bagus. Pemimpin yang penuh kemurahan. Ini kemurahan hatinya luar biasa ya, hati seorang ibu. Nggak pingsan-pingsan, anaknya dihukum mati, nggak protes tapi hadir di sana, bahkan mendampingi putra-putrinya, putranya sendiri dalam keadaan yang tak berdaya itu. Ini kan teladan yang beriman luar biasa. Dan kalau dia nggak punya jiwa murah hati, wah ini bisa jatuh bahaya ya. Pingsan, histeris, mengacaukan keadaan kan bisa situasi terjadi. Nah, Bunda Maria diangkat menjadi ratu, penghargaan saja sebagai gereja, supaya kita sadar teladan yang seperti inilah yang dicita-citakan gereja. Ibu saya sama
sebagai gereja kita mau memberi bukti teladan yang murah hati. Ada pertanyaan nggak, Bu? Nah, memang ini sesuatu yang sampai sekarang juga dikagumi ya Iya, oleh betul. banyak orang, bahwa ketegaran Maria Maria. yang menyaksikan putranya dan mendampingi dan Mendampingi. melihat langsung ya Romo Iya, ya. betul. Nah, tapi itu juga tidak mudah ya Romo ya. Tidak mudah. Nah, bagaimana sebagai seorang pemimpin tadi bisa tetap kita teguh, kita tetap punya hati untuk mendampingi dalam situasi gembala-gembala yang kita pimpin itu sedang di titik yang paling susah misalkan Romo. Ya, kalau buat saya sih, bagaimana Anda dan saya atau kita sebagai seorang pemimpin itu tetap selalu mempertajam suara hati kita. Caranya ya kita membatinkan itu setelah kita bergerak, melihat keadaan. Lalu jangan lupa kita kontemplasi, meditasi. Itu hal yang penting. Nah, di situ kita mulai berdiskresi. Apakah yang saya jumpai tadi adalah suara-suara Allah di mana saya harus berbuat sesuatu yang makin lebih lagi, ataukah itu menjadi semacam sentuhan yang punya makna yang lebih dalam lagi. Jadi hal-hal yang seperti ini menjadi juga kesadaran kita. Bahasa keren kita ini yang seringkali kita alami, meditasi. Ya. Dalam pengalaman ini, ketersentuhan antara domba-domba yang kita layani dengan nuansa rohani yang kita miliki, di situ pesan-pesan rohani akan muncul menjadi kehendak Tuhan. Maka saya kira di sini memang kemampuan rohani untuk bisa menangkap semuanya. Bukan hanya soal pastor ya, kalau saya bilang kemampuan rohani, Ibu Sen juga bisa ya. Kemampuan rohani kan juga artinya berjumpa dengan domba-domba yang kita layani, terus kita ikut mendoakan. Kadang-kadang jujur ya Bu ya, cuma datang, yang sederhana, kita nggak rapat, cuma datang ngajak doa bersama, itu udah menjadi kebahagiaan yang paling tulus dan besar. Saya masih ingat pernah cuma datang mampir, tiba-tiba saya cuma nyolek tempe dengan sambal cowek, terus saya ajak doa. Ibu ini sampai sekarang keluarga ini merasa kedatangan Tuhan, kedatangan malaikat yang diwakili oleh seorang Romo. Waduh, kadang-kadang saya jadi GR. Tapi dia merasakan itu. Ya, ya. Nah, kadang-kadang yang seperti ini bagi saya menjadi pengalaman rohani. Ya. Oh, rupa-rupanya kehadiran kita itu diharapkan. Ya. Hanya sekedar hadir, memberi peneguhan, mendoakan, dan itu rupa-rupanya berdaya makna yang luar biasa. Jadi tidak harus selalu melakukan hal-hal besar, ya Romo ya. Kecil-kecil, sederhana. Kadang juga mungkin hanya menyapa, begitu ekaristi pagi, kita salami, selamat pagi, Tuhan berkati, selamat pagi, Tuhan berkati, selamat pagi, dengan senyuman. Ya. Itu bisa membawa dampak. Nah, Romo, berikan dong contoh-contoh lain lagi yang sebetulnya justru bisa menjadi inspirasi nih bagi kami semua. Hal-hal yang simple tapi justru terkait juga atau bisa dikatakan itu contoh-contoh kepemimpinan yang melayani. Contoh-contoh yang tadi aku bilang ya, menampilkan Selain itu, selain senyum, selain kehadiran, kita juga bisa membuat sapaan-sapaan kecil. Kan sekarang musim digital nih, ya kan? Kita buat aja, saudara-saudari, apakah Anda sudah berdoa dan berbuat baik hari ini? Yuk kita lakukan. Kirim deh wes ke semua grup-grup kita. Itu juga bisa menjadi semangat, spirit, ya. cukup singkat, padat tapi mengena ya. Mengena, ya. Syukur-syukur bisa membuat tagline kecil gitu ya. Misalnya kita berhikmah, bangsa bermartabat. Artinya kalau kita semua ini bijaksana, ya otomatis bangsa bermartabat. Bagus nih kalau Indonesia kita semuanya berhikmah.
bijak dan sangat dewasa. Iya, Bukan persaingan kekuasaan, iya. tapi yang ditonjolkan adalah pelayanannya, bukti-buktinya, bukan janji-janji, gitu kan? Penuh doa, spiritual, baik pula, tidak jahat. Ini pemimpin yang murah hati. Ini yang ditampilkan begitu kan? Pemimpin yang tidak mencerai-beraikan domba-dombanya. Pemimpin yang tidak memberi janji-janji palsu. Pemimpin yang memberi bukti hadirnya, meneguhkan, dan mengubah banyak orang. Indah Tadi sekali. ada istilah yang cukup menarik buat saya yang Romo katakan bahwa dibutuhkan pemimpin yang tidak mencerai-beraikan gembala-gembalanya. Contoh-contohnya, Romo. Ada, kadang-kadang kita itu juga suka buat kotak-kotak. Aku mau melayani hanya untuk orang-orang kaya aja lah. Misalnya, maaf loh Bu ya, saya ngomong apa adanya. Nah di situ kan kita mencerai-beraikan. Kasihan dong orang yang merasa miskin misalnya. Nah itu jangan selalu ditampilkan. Justru semua baik besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, semua kita layani. Semua kita beri porsi yang sama. Semua dapat keadilan yang sama. Kalau saya prinsipnya begitu. Siapa cepat, dia dapat. Artinya siapa cepat dia pesan Romo, ya dia dilayani. Tidak ada itu mana yang relasiku dulu, mana yang bukan. Nggak boleh kayak gitu. Itu udah mengkotak-kotakan. Buat kita, ini kan people adalah people of God, umat Allah. Dan kita ini kan gembala yang juga mengabdi kepada Allah. Maka kita pun harus meneladan seperti Allah yang terus merangkul siapapun, mencari siapapun. Justru disinilah ditampil gembala yang murah hati, yang menjawab segala keprihatinan. Ini kan keprihatinan dijawab. Yang pengangguran dikasih pekerjaan, yang tercerai-berai dikumpulin lagi. Pokoknya dibuat mereka jangan menganggur. Ini bekerja. Karena kan Paulus bicara siapa yang tidak bekerja janganlah dia makan, kan gitu ya. Nah setiap orang diberi talenta dan diberi perhatian, pekerjaan yang sungguh-sungguh bisa mendatangkan keadilan, kebaikan, kebenaran. Maka buat saya Bu, contoh-contohnya banyak lagi loh ya. Yang boleh satu lagi silakan Romo. Kalau yang sangat penting lagi ya buat saya, selain tidak mengkotak-kotakkan untuk saya sendiri loh ya. Kadang kita bergurau aja deh. Bergurau, canda, itu juga kadang-kadang bisa membawa usia kita awet muda. Enggak stres, enggak usah serius. Kadang-kadang saya cuma menampilkan kebercandaan. Ketawa. Pokoknya di mana saya mengajar atau berkhotbah pakai ketawa Kenapa? Biar mereka nggak tegang. Ini situasi Jakarta sudah tegang dengan banyak hal. Mosok kita kasih yang ribet-ribet. Kasih aja yang sederhana, yang canda-canda, yang meneguhkan. Itu bagi kebanyakan orang juga menguatkan. Karena sebetulnya pengajar itu tidak harus dengan cara yang serba kaku ya, serba Romo, kaku. Ya, kita harus ringan, rileks. Kan televisi juga banyak mengekspos sekarang tuh dengan apa itu Bu namanya tuh yang stand up comedy. Itu kan bagus ya. Terus cerita-cerita humor apa itu kan banyak juga bagi saya. Kenapa kita sebagai gembala juga nggak menggunakan teknik-teknik itu? Dengan kata lain, menjadi seorang pemimpin atau gembala tidak perlu terlalu kaku juga. Tidak perlu terlalu kaku, rileks saja. Yang kita urusin kerajaan sorga loh Bu. Betul. Susah sekali sebetulnya ya. Tapi Ya. kalau kita rileks, sederhana, pelan-pelan, tapi pasti, dan mencari domba itu semuanya tanpa ada pengkotak-kotakan, saya kira
luar biasa. Ini yang ditampilkan. Ya, karena di bacaan ini tadi juga ada disebutkan idealnya kekuasaan dan otoritas dipakai oleh penguasa untuk melayani, namun seringkali justru dipakai untuk mengeksploitasi orang yang lemah. Nah, dalam hal ini justru ada lanjutannya, Allah tidak akan diam, gitu ya Romo. Pasti, karena Allah itu hatinya untuk semua orang. Hatinya untuk melayani siapapun. Yang orang berdosa diberi pengampunan supaya jadi baik kembali. Yang sudah baik tingkatkan kebaikannya, jangan malah berdosa. Ya kan? Allah itu cinta siapapun. Nah, justru kalau mereka yang melakukan sebetulnya udah dikasih fasilitas bagus, malah mengintimidasi, menindas, bahkan eksploitasi atas domba-dombanya sendiri, maka saya kira ya Allah lah yang akan memberi keadilan di situ. Dia tidak tinggal diam, marah istilahnya kan gitu. Loh kok begini kan gitu. Yang harusnya kita jadi teladan, kok kamu malah begini. Nah, Bunda Maria, ibu kita yang menyejukkan ya. Teladan orang beriman yang luar biasa. Gelar gereja dengan Maria sebagai ratu yang kita peringati hari ini sebetulnya ingin menunjukkan kepada kita kesaksian Ibu Maria yang lemah lembut melayani tanpa batas siapapun juga ternyata membawa dampak keselamatan yang luar biasa. Itu ibu kita, ibu Tuhan Yesus sendiri, ibu gereja, dan menjadi contoh kepemimpinan yang melayani kepemimpinan yang melayani. Nah, terkait dengan kepemimpinan yang melayani ini, Romo, apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga-keluarga? Dalam hal ini kan itu sesuatu yang tidak mungkin langsung begitu saja terjadi. Bagaimana keluarga-keluarga ini bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya untuk kalaupun melakukan pelayanan bisa ke arah yang melayani ini, Romo? Kalau buat saya sangat konkret saja Bu Sinnya, apa yang menjadi sebuah inspirasi, bagaimana sebuah keluarga kedepankan dulu habitus doa, kebiasaan doa bersama dulu, supaya anak bisa merasakan rohani bapak ibunya, termasuk juga anak kita berdayakan pelayanan hidup rohaninya, supaya keluarga ini merasa mengalami karunia Tuhan. Setelah itu jangan lupa dengan habitus doa yang ada pada sebuah keluarga Kristiani, dia bersaksi misioner di masyarakat dengan keterlibatan menjadi RT, RW, lurah, datang kalau ada duka cita, ya, tidak mengutus pembantunya, tapi tetap datang memberi sapaan personal, menguatkan, terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Buat saya ini menjadi sebuah kesaksian keluarga Kristiani yang misioner. Nggak perlu dia harus ke pedalaman Papua, ya kan? Tapi kesaksian di tengah masyarakatnya bisa membawa dampak kepemimpinan yang melayani. Nanti pelan-pelan akan masuk juga dalam lingkaran keluarga itu, kan ke perusahaan juga, anak-anak di sekolah, ibunya di tengah masyarakat, PKK atau apa itu Bu ya, kegiatan, bahkan di gereja sendiri. Kita harus pertunjukkan bersama keluarga, semuanya selamat gitu. Semuanya ikut memimpin, semuanya ikut melayani. Ini cita-cita loh Ibu ya. Ya, Romo Rudi, sebelum kita akhiri acara ini, ada hal lain yang ingin Romo sampaikan? Saya kira, saya merasa bahwa apa yang perlu dari pengalaman kita sebagai orang beriman, apapun situasi keadaannya, entah saya sebagai imam, entah ibu sebagai umat beriman, kita semua terpanggil untuk melayani gerejanya. Dan di bidang apapun, pakailah talenta-talenta yang ada itu untuk melayani. Kapan lagi kita hidup menjadi berkat kalau nggak kita melayani Tuhan lebih dulu dan mencintai sesamanya. Baik Romo Rudi, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya di sini.
Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita dan kita akan tutup acara ini dengan doa dan berkat melalui Romo Rudi. Silakan Romo. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberi bagi kami kekuatan untuk melangkah bersaksi, menjadi pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat yang melayani Engkau, apapun status dan keadaan kami. Buatlah firman-Mu menggema dalam hidup dan pekerjaan kami, agar kami dengan firman-Mu yang kami bawa dan kami hayati, nama-Mu senantiasa dipermuliakan dan makin banyak orang terpanggil memuji dan memuliakan Engkau. Berkati acara kami hari ini dan semoga berkat-Mu melimpah atas kami. Doa yang sederhana ini Bapa kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dan Sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua, pribadi lepas pribadi, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kita, diberkati, dilindungi, dijagai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Rudi atas waktunya. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kekuasaan dan otoritas hendaknya digunakan untuk melayani, terutama melayani mereka yang lemah dan tak berdaya. Kekuasaan yang digunakan secara negatif akan menuai hasil yang negatif pula di kelak kemudian hari. Demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Victorius Rudi Hartono dan saya Mia Shaneta pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk menerapkan Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Salam damai. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.